Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Groundbreaking dimulai, 16 km jalan di Lampung Tengah dikebut. Dapur rakyat tertekan, pemerintah tahan harga di tengah ancaman krisis. Banjir rendam Sukarame, ketinggian air capai 40 cm. Polisi segel toko Mas JSR, kembangkan kasus tambang ilegal Waikanan. Pemirsa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memulai perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melakukan groundbreaking ruas jalan Kalirejo, Bangunrejo. Proyek ini ditargetkan rampung lebih cepat dari awal jadwal semula. Groundbreaking perbaikan ruas jalan Kalirejo Bangunrejo digelar pada Jumat 3 April 2026. Ruas jalan sepanjang sekitar 5,5 km ini menjadi salah satu prioritas perbaikan infrastruktur di Lampung Tengah. Awalnya proyek ini ditargetkan selesai dalam 270 hari kerja atau hingga Desember 2026. Namun Gubernur Rahmat Mirzani Jausal meminta percepatan agar pekerjaan dapat rampung pada 1 September 2026. Pekerjaan perbaikan jalan sendiri telah dimulai sejak 1 April oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Secara keseluruhan panjang ruas jalan yang ditangani di kawasan tersebut mencapai sekitar 16 km dan ditargetkan menggunakan konstruksi rigid beton untuk meningkatkan daya tahan jalan. Gubernur Mirza menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari kualitas material, metode kerja hingga dokumentasi pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai spesifikasi dan memudahkan evaluasi apabila terjadi kerusakan di kemudian hari. Dalam evaluasinya terdapat 3 faktor utama penyebab kerusakan jalan di Lampung, yakni buruknya sistem drainase, kendaraan over dimension overload atau odol, serta kualitas konstruksi jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mendorong perbaikan drainase, pengurangan kendaraan odol melalui pengolahan komoditas di desa, serta peningkatan kualitas pembangunan jalan. Selain itu, pengawasan proyek juga melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan hasil pembangunan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan 62 ruas jalan di seluruh wilayah. Tahap pertama mencakup 29 ruas di 11 kabupaten dan 1 kota yang proses tendernya telah rampung. Percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan 170 miliar untuk memperbaiki 3 ruas jalan prioritas. Meski proyek dimulai, warga masih menunggu perbaikan rampung agar aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah ini kembali lancar. 3 ruas yang menjadi fokus perbaikan adalah Kalirejo Bangunrejo sepanjang 5,5 km, Kalirejo Padang Ratu 6,5 km, dan Padang Ratu Pekurun Udik 3,5 km. Seluruh ruas akan dibangun menggunakan konstruksi rigid beton, khusus untuk menghadapi kendaraan bertonnase besar, termasuk truk pengangkut sawit, padi, dan jagung yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat Lampung Tengah.
Selain peningkatan kualitas jalan, proyek ini juga mencakup pelebaran jalan dari 4,5 meter menjadi 6 meter, serta pembangunan sistem drainase untuk mencegah genangan air yang selama ini mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah menargetkan kondisi jalan mantap meningkat dari 89% menjadi 98% setelah proyek rampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menargetkan proyek selesai pada 1 September 2026, lebih cepat dari jadwal awal Desember. Warga berharap perbaikan ini benar-benar meningkatkan akses jalan dan mendukung perekonomian di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kondisi jalan poros di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung, masih rusak meski sudah menjadi perhatian pemerintah. Warga menilai perbaikan jalan lambat dan mobilitas terutama pengangkut hasil pertanian terganggu. Jalan poros Karya Jitu Mukti adalah jalur vital untuk akses ke balai kampung, sekolah, dan transportasi hasil pertanian. Kerusakan jalan akibat cuaca ekstrim 2025 sempat memicu aksi gotong royong warga karena pemerintah daerah belum menangani kerusakan secara menyeluruh. Meskipun pemerintah Provinsi Lampung telah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan jalan di wilayah Rawapitu, akses Karya Jitu Mukti belum sepenuhnya diperbaiki. Warga menilai lambannya intervensi pemerintah menghambat distribusi gabah dan aktivitas ekonomi lokal. Jalan poros ini juga menjadi jalur utama menuju fasilitas publik. Keterlambatan perbaikan tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, termasuk anak-anak yang menempuh jalan ini untuk bersekolah setiap hari. Ahmad, warga Karya Jitu Mukti, melalui DM Instagram Garuda TV Lampung menyampaikan tuntutannya. Dirinya berharap perhatian serius pemerintah daerah. Perbaikan jalan yang lamban menimbulkan kritik atas kinerja pemerintah di Tulang Bawang. Sementara masyarakat menanggung resiko setiap harinya. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ancaman krisis energi mulai dirasakan masyarakat kecil. Kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon, serta BBM subsidi kini dibayangi tekanan global yang kian meningkat. Pemerintah saat ini sedang bersusah payah menjaga stabilitas harga sumber daya energi tersebut. Gejolak geopolitik global yang terus memanas berdampak langsung pada harga energi dan pangan dunia. Konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang telah memasuki pekan kelima sejak akhir Februari 2026 mendorong lonjakan harga dan memperbesar tekanan terhadap pasokan energi termasuk di Indonesia. Dampaknya mulai terasa di lapangan. Masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada energi bersubsidi kini menghadapi potensi kelangkaan. Kekhawatiran ini mendorong Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan atau APKLIP untuk bergerak cepat. Ketua Umum APKLIP bersama jajaran mendatangi Dewan Energi Nasional guna menyampaikan langsung kondisi di lapangan. APKLIP menilai situasi ini bukan sekedar dampak global, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, khususnya sektor informal. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menahan kenaikan harga BBM dan LPG subsidi per akhir Maret 2026. Namun kebijakan ini diperkirakan akan membebani anggaran negara hingga 100 hingga 120 triliun. Langkah penahanan harga dinilai menjadi upaya menjaga stabilitas sosial. Namun antisipasi jangka panjang dinilai krusial agar ancaman krisis energi tidak benar-benar meluas dan menghantam masyarakat kecil. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 Pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, fenomena yang dijuluki Godzilla El Nino mulai menjadi perhatian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dan berlangsung lebih kering, termasuk di wilayah Lampung. Istilah Godzilla El Nino merujuk pada anomali pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terjadi secara ekstrim. Kondisi ini diperkirakan akan semakin kuat karena terjadi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Kombinasi kedua fenomena tersebut berpotensi mengurangi curah hujan secara signifikan karena awan-awan hujan tertarik menjauh dari wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik dan Afrika. Dampaknya curah hujan bisa berkurang signifikan dan musim kemarau berpotensi datang lebih awal serta lebih kering. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Lampung terjadi pada Mei hingga Juni 2026. Bahkan sebagian wilayah diprediksi mulai memasuki musim kemarau sejak awal Mei. Sementara itu, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Saat ini wilayah Lampung masih berada pada masa pancaroba atau peralihan musim. Pada periode ini cuaca cenderung tidak stabil dan sulit diprediksi. Masyarakat diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba, seperti panas terik di pagi hingga siang hari, yang dapat berubah menjadi hujan lebat pada sore atau malam hari. Selain itu, kondisi atmosfer yang labil juga berpotensi memicu cuaca ekstrim, mulai dari hujan lebat berdurasi singkat, angin kencang, puting beliung, hingga petir dan guntur dengan intensitas tinggi. BMKG juga mencatat kelembapan udara yang tinggi serta arah angin yang tidak menentu menjadi ciri khas lain pada masa pancaroba. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, sekaligus mulai mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi lebih kering akibat fenomena Godzilla El Nino. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Peran guru ditegaskan tetap tidak tergantikan, terutama dalam membentuk karakter dan inspirasi generasi muda. Penegasan ini disampaikan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertajuk How to be Great Teacher di SMA Kebangsaan. Di hadapan sekitar 1.500 guru, ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Menurutnya, transformasi digital telah mengubah pola pembelajaran secara signifikan. Namun teknologi hanya mampu menyampaikan pengetahuan, sementara nilai dan karakter tetap dibentuk melalui peran guru. Ia juga menyoroti bahwa dampak perubahan global kini telah menjangkau hingga wilayah pedesaan, sehingga guru dituntut untuk terus membuka wawasan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam kegiatan yang diikuti guru PAUD hingga SMP di lingkungan Kementerian Agama Lampung Selatan ini,
Pemerintah daerah juga mengapresiasi kolaborasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bersama komunitas pendidikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik. Pemerintah berharap para guru tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjadi agen perubahan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan rotasi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. M. Nur Ramdan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas, menggantikan Eka Afriana. Penunjukan M. Nur Ramdan sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dilakukan pada Rabu 1 April 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung, Zulkifli, membenarkan penunjukan tersebut. Zulkifli menjelaskan jabatan tersebut masih bersifat pelaksana tugas atau PLT, karena untuk posisi definitif harus melalui tahapan uji kompetensi. Sebelumnya, M. Nur Ramdan diketahui menjabat sebagai asisten 3 bidang administrasi umum di Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pejabat sebelumnya Eka Afriana kini menempati posisi baru sebagai asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan di lingkungan Setdakot Bandar Lampung. Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan penunjukan ini diharapkan roda kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap berjalan optimal sambil menunggu penetapan pejabat definitif. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur Bandar Lampung pada Jumat 3 April 2026 menyebabkan sejumlah ruas jalan di kawasan Sukarame terendam banjir. Titik terparah terjadi di Jalan Manggis dengan ketinggian air mencapai sekitar 40 cm. Banjir merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Sukarame, Bandar Lampung pada Jumat siang. Beberapa titik yang terdampak diantaranya Jalan Pembangunan A, Pembangunan A1, Pembangunan A2, Pembangunan C, serta Jalan Manggis. Di lokasi terparah yakni di Jalan Manggis, ketinggian air mencapai kurang lebih 40 cm, sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintas. Akibat kondisi tersebut, sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan dan mogok setelah memaksa menerobos genangan. Sebagian pengendara lainnya memilih untuk memutar balik guna menghindari resiko kerusakan kendaraan serta menjaga keselamatan. Genangan air juga sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu, terutama pada jalur yang menjadi akses utama warga. Warga berharap penanganan drainase dan normalisasi saluran air dapat segera dilakukan agar banjir serupa tidak kembali terjadi saat hujan deras. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional.
Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah sekaligus ruko usaha fotokopi di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan dengan cepat melalap bangunan milik Iqbal, warga Desa Kedaton. Api diduga cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di dalam bangunan, termasuk peralatan usaha fotokopi. Mendapat laporan kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam serta 2 regu petugas ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api yang terus membesar dan menjalar ke seluruh bagian bangunan. Setelah hampir 2 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dinyatakan padam sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut kita meluncur ke lokasi, mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Kurang lebih kisaran 15 menit kami lakukan pemadaman sampai dengan pendinginan. Alhamdulillah api berhasil kami padamkan. Kondisi kiosnya di mana? Kondisi kios dan bangunan tersebut seperti rusak berat ya, kurang lebih 95% lah rusak. Udah ditaksir kerugiannya? Kerugian kita taksir itu dari berikut bangunan itu mencapai 350 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebagian besar bangunan beserta peralatan usaha hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai sekitar 350 juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lokasi usaha dengan banyak material mudah terbakar. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya, penggeledahan besar dilakukan aparat kepolisian di Bandar Lampung. Sebuah toko emas di kawasan Enggal JSR digeledah. Hal ini terkait dugaan pengembangan kasus tambang emas ilegal di Waikanan. Toko emas JSR yang berada di Jalan Kamboja Enggal digeledah personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung pada Kamis 2 April 2026. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 9.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat penggeledahan, toko sedang ramai pengunjung. Polisi meminta semua pengunjung keluar, menutup toko dari dalam, dan sebagian personil berjaga di luar. Usai penggeledahan, ruko 3 lantai tersebut disegel dan sekitar 22 orang termasuk pemilik toko dibawa untuk diperiksa. Pantauan Jumat pagi, toko tampak tidak beroperasi dengan garis polisi terpasang di gagang pintu rolling door. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, membenarkan penggeledahan namun hasilnya belum diungkap. Polisi menyatakan kasus ini masih didalami dan informasi resmi akan disampaikan melalui jumpa pers. Aparat kepolisian terus menindaklanjuti dugaan keterkaitan toko ini dengan kasus tambang ilegal di Waikanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sidang dugaan tindak pidana korupsi terkait sengketa tanah milik Kementerian Agama di Lampung Selatan kembali bergulir. Sejumlah fakta terungkap di persidangan, termasuk keterangan ahli yang menyebut perkara ini tidak memenuhi unsur korupsi. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menghadirkan saksi ahli hukum yang menyoroti dugaan pemaksaan perkara perdata menjadi pidana korupsi. Kasus ini bermula dari sengketa tumpang tindih sertifikat tanah. Sertifikat hak milik nomor 335 telah terbit sejak tahun 1981. Sementara sertifikat hak pakai milik Departemen Agama terbit setahun kemudian di lokasi yang sama. Dalam perkembangannya, terdakwa Tio Stepanus
memperoleh hak atas tanah melalui proses jual beli yang sah pada tahun 2008. Sengketa kepemilikan ini sebelumnya telah diselesaikan melalui jalur perdata hingga tingkat Mahkamah Agung. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa sebagai pemilik sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun jaksa penuntut umum tetap membawa perkara ini ke ranah tipikor dengan dugaan penggunaan dokumen palsu. Ahli hukum perdata dari Universitas Lampung menyatakan jika terdapat dugaan kecurangan dokumen maka seharusnya diproses sebagai tindak pidana umum bukan korupsi. Terkait dengan soal pidana, itu Profesor Kasmi menyatakan bahwa ini terlalu prematur. Perkara tipikor ini, dan ini bukan merupakan kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi kalaupun ada persoalan dengan surat-surat itu, surat-surat yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum, maka itu adalah jadi ranahnya tindak pidana umum. Dan hari ini yang dianggap sah adalah kepemilikan dari Pak Tio. Karena sudah diuji di berbagai tingkatan. Nah, oleh karenanya membawa persoalan terdakwa ini ke ranah tipikor ini dianggap oleh saksi ahli pidana merupakan kriminalisasi terhadap warga negara. Terkait dengan kerugian di dalam tindak pidana korupsi, kerugian itu kan harus actual loss. Jadi harus real itu jumlahnya. Sementara di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dinyatakan bahwa negara rugi 54 miliar lebih kurang, itu adalah perhitungan yang keliru. Karena ada jumlah luasan yang berbeda. Karena di luas yang pertama yang didalilkan oleh jaksa itu seluas 17.000, sementara setelah diukur itu sekitar 13.000. Artinya membebankan kerugian itu pada terdakwa itu merupakan juga bagian dari kriminalisasi. Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti menegaskan tidak adanya unsur kerugian negara dalam kasus ini. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa lahan yang disengketakan masih tercatat dan dikuasai oleh Kementerian Agama. Artinya tidak ada kerugian keuangan negara yang nyata, serta terdakwa belum memperoleh manfaat ekonomi dari lahan tersebut. Selain itu, dakwaan jaksa turut disorot karena menggunakan dasar aturan yang telah dicabut, serta belum adanya pembuktian forensik terkait dugaan dokumen palsu. Dengan berbagai fakta tersebut, jalannya persidangan kasus ini masih akan menjadi sorotan, terutama terkait kepastian hukum dan penerapan unsur tindak pidana korupsi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Hamparan pasir putih, air laut jernih bergradasi biru kehijauan, serta semilir angin yang menenangkan. Inilah pesona pantai Ketapang Bahari. Terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung, pantai ini menjadi destinasi favorit wisatawan lokal hingga luar daerah. Terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung, pantai ini menjadi destinasi favorit wisatawan lokal hingga luar daerah. Aksesnya yang mudah, hanya sekitar 1 jam dari Bandar Lampung, menjadikan Ketapang Bahari pilihan tepat untuk melepas penat di akhir pekan. Ombaknya yang tenang dan garis pantai yang landai membuat suasana semakin ramah, terutama bagi anak-anak yang bermain air di tepian. Tak sekedar menyuguhkan panorama, pantai ini juga dilengkapi berbagai fasilitas. Pondok-pondok sederhana di tepi pantai menjadi tempat bersantai, sementara warung makan menghadirkan hidangan laut segar yang menggugah selera. Pengunjung juga dapat mencoba beragam aktivitas air untuk menambah keseruan liburan. Lebih dari itu, Pantai Ketapang Bahari dikenal sebagai pintu gerbang menuju destinasi snorkeling populer seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian hingga Pulau Mahitam. 3 tahun jalan. 3 tahun. Nah, kalau jualan itu buka dari jam berapa nyampe jam berapa, Pak? Kalau dagang harian biasa dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kalau Sabtu Minggu sampai 24 jam. Ramai ya Pak pengunjungnya, Pak? Alhamdulillah sih ramai. Lebaran ini
Omset naik Pak? Ya standar lah omset. Tapi ramai terus ya Pak ya? Keindahan bawah laut yang memukau serta fenomena pasir timbul menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Menjelang senja, langit pantai Ketapang berubah menjadi kanvas warna yang memikat. Seburat jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menghadirkan momen tak terlupakan. Pantai Ketapang Bahari bukan sekedar destinasi, tetapi tempat di mana ketenangan dan keindahan berpadu dalam satu harmoni. Dari Pesawaran, Hendra Safei, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.